launching album kuliner, juga ada tema untuk talk show, judulnya Pengembangan Potensi Kuliner Lokal untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kreatif. Ikon baru daya tarik pariwisata Indonesia. Enak sekali, dan saya biasa makan pakai nasi. Saya bawa ke sana ya. Nasinya mana tuh? Tapi sekarang nggak usah repot-repot. Yang pingin makan autentik soto daging atau alias soto Madura bisa pakai bumbu bambu yang sudah tidak diragukan lagi, bertaraf internasional, rasa autentik Indonesian culinary. Jadi bumbu bambu ini rasanya masih autentik sekali, sama seperti yang ini nih. Sama dia. Tuh. Jadi untuk ibu-ibu, adik-adik, atau siapapun, bapak-bapak yang mau bikin soto Madura, soto daging, bisa pakai bumbu ini. Saya sarankan, enak banget. Bumbu masak, bumbu instan, Indonesian Instant Spices. Ini di Belanda, di Finland, di Jerman, di Amerika sudah ada. Rasanya tetap otentik. Soto Madura. Di Marga Satwa. Taman Marga Satwa. Enak banget nagi ini. Mari ya Pak. Campur kecap teretang. Kalaben lontong, nggak ada lontong jadi pakai nasi. Nah, banget nih. Kayaknya belum ini kalau nggak pakai sambal nih. Tuh. Bukan Cinta Lora aja yang suka pedas, Ayu Asari juga suka pedas, tapi nggak terlalu pedas. Jeruk nipis. Nah, kerupuknya ada ya Mbak? Tuh. Kita cobain ya. Ini yang rasanya nggak kalah nikmatnya sama. Kita cobain. Bismillah wala barakatuh. Mantap. Enak banget. Kerupuknya tuh Mbak? Iya. Kerupuk tuh Kamu belum kerupuk? Mbak kerupuk kurang mantap. Telur. Bang. Pengen makan lagi lihatnya. Mau berdua nih berdua. Tuh pakai sendok ambil Gi. Bener nih. Boleh. Enak banget ini. Enak banget dagingnya. Tuh. Hah? Oh, udah sebentar. Ya, bentar dulu. Lagi Mas makan. Pokoknya Mas Vivian di rumah bisa bikin nih, enak. Nah, tinggal ambil dari sini, angetin. Pakai bumbu yang tadi. Waduh, ini yang bambu itu ya? Diet rusak, tapi nggak apa-apa biar sehat. Si oke. Cobain. Enak ya? Tuh. Nasinya aja enak kan? Nasinya mantap. Itu jangan dibungkus sama daun ini kan? Lagi Mas, enak banget. Telurnya nggak dimakan tuh Mbak? Enggak. Ini nggak berhenti loh makannya. Iya kan? Iya, aku yang makan nih. Nggak apa-apa, enak. Enak ya? Enak banget. Ini siapa sih yang ini? Aku yang buat.
Adi Basari. Tadi sebuah lagu itu judulnya Soto Madura. Dan saya semangat banget karena baru makan siang disediakan Soto Madura. Jadi sambil nyanyi itu rasanya masih terngiang-ngiang. Silakan Mas Ari Santoso untuk membuka acaranya. Terima kasih banyak kepada Pak Widjen TNI, Dr. Jubairi. Mas Widjen juga boleh dibukakan, tadi udah PCR Ya. dan udah vaksin. Boleh ya? Biar wajah gantengnya kelihatan. Silakan. Hari ini juga kita kedatangan Mas Iris Ketua PWI Jaya. Nanti akan memandu teman-teman. Ada Mbak Dian Novita, ada Mbak Sari Bodan, dan tentu ada Pak Prof. Dr. Mada Astawa. Mungkin dari kita itu, sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Pertahanan, ini acara luar biasa. Semoga ke depan bisa jadi semangat kita semua jadi bagian yang lebih baik. Terima kasih banyak. Masuk ke mutu, matung yang berkenan,
memang lagu-lagunya itu dari seluruh Indonesia, dari Sumatera, dari Jawa, dari Madura. Bertempat langsung dari lokasi Studio Mini Ngopi Daring Bela Negara. Berbincang-bincang, menghadirkan beberapa tamu untuk membahas tentang apa, Mbak Ayu? Temanya ya, kita ada sedikit talk show, tapi sebelum itu ngopi ini singkatan dari ngobrol pintar. Oh, Daring. jadi banyak yang belum tahu ngopi itu ngobrol pintar gitu ya? Iya. Oke. Kebetulan ada sahabat saya, Mbak Dian Novita dari Perempuan Tani HKTI. Mereka juga punya bisnis kopi Perempuan Tani. Kemudian ada Prof. Mandrias Tawan ya. Pak Prof juga nih ada tempenya nih, tempe kita ahli tempe. Terus ada satu lagi narasumber dari Indonesia Gastronomy Community. Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Sari Bonda. Sari Bonda. Kita panggil aja ya satu persatu biar kita bisa ngobrol untuk tahu semuanya gitu ya. Mbak Ayu ini, aku cerita Mbak Ayu dulu ya. Salah satu aktivisnya IGC loh. Oh, ternyata ya. Ya, soalnya Mbak Ayu sudah membuktikan sendiri kan hari ini melaunching album yang isinya kuliner. Dan kalau diperhatikan nggak banyak loh ya seniman, aku boleh bilang mungkin lama-lama jadi budayawan kan? Yang concernnya dengan makanan yang itu makanannya makanan daerah. Indonesia itu kan luasnya seberapa? Kita melangkah beda kabupaten bisa beda bumbu, Mbak Ayu. Betul, betul. Ini Mbak Ayu melaunching 10. Kita berharap nanti ada lagi serial berikutnya. Saya dari Indonesia Gastronomy Community. Kita adalah komunitas pemerhati makanan. Tapi tidak hanya melulu tentang makanannya itu sendiri, tetapi dari proses dari awal sampai terakhir. Jadi dari hulu sampai hilir. Dan itu pun termasuk juga cerita-cerita di balik makanan itu sendiri. Cara penyajian, filosofi. Sebenarnya makanan itu syarat dengan budaya yang tanpa disadari sebenarnya ada politik juga di situ. Tapi terus terang saya sangat bangga dengan Mbak Ayu yang mengeluarkan lagu kuliner daerah. Mbak Ayu boleh dibilang artis yang mainstream ya, berani berbeda dari yang lainnya. Tapi justru dari situ kita bisa melihat tidak hanya Mbak Ayunya, tapi potensi Indonesia dari kulinernya. Karena memang kita sangat kaya dengan makanan. Dan selain itu Mbak Ayu sendiri, saya tahu persis dia kayaknya paham makanan Indonesia. Dari yang kadang-kadang saya juga dengerin juga ceritanya dia, experience pribadinya dia, yang lebih membuat saya sangat mengapresiasi Mbak Ayu itu mencari dengan inisiatif pribadinya. Dia tadi sempat cerita kalau dia membuka YouTube, dia mengarranger ulang lagu-lagu itu sebenarnya gini, apa ya, berkarya itu nggak ada batasnya. Kalau kita mau, kita bisa. Dan dia berkarya terus terang itu untuk Indonesia juga. Jadi tidak hanya untuk pribadi, tapi untuk masyarakat luas. Makasih sekali lagi Mbak Ayu, selamat atas launching album Gado-Gado Abah. Semoga sukses dan yang paling penting dapat perhatian pemerintah untuk makanan kuliner Indonesia. Selamat. Kalau kita bicara pangan, betul bahwa pangan adalah bagian dari ketahanan. Dalam ilmu kami ada namanya ketahanan pangan. Nah, dengan ketahanan pangan itu kita akan bisa mewujudkan apa yang disebut dengan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Salut dulu kepada Bayu Azhari ya, yang yang mau kembali mempopulerkan ya lagu-lagu lama
semua terkait dengan kuliner, ya, terkait dengan makanan, khususnya makanan asli daerah masing-masing. Nah, ini menjadi penting untuk para generasi muda ya, supaya mengetahui kembali kita sangat kaya dengan budaya, terutama itu budaya makan ya. Jadi kita punya banyak sekian mungkin ratusan ribuan ya pangan-pangan tradisional juga yang perlu kita tetap lestarikan. Nah, kenapa? Karena ketahanan pangan itu adalah bagian dari ketahanan negara ya. Jadi kalau rakyat itu perutnya kenyang, maka kemungkinan besar negara itu akan damai. Tapi kalau rakyat perutnya lapar, pasti akan selalu bergejolak ya. Jadi oleh karena itu maka setiap negara harus berupaya untuk memelihara ketahanan negaranya masing-masing sesuai dengan budaya yang dimiliki. Dengan cara apa? Dengan cara pemberdayaan pangan-pangan lokal yang dimiliki di masing-masing negara. Termasuk juga Indonesia harus seperti itu. Saya kira demikian. Salut untuk Mbak Ayu. Ya. Lagunya itu kan lagu-lagu yang menceritakan tentang makanan ya. Tadi misalnya tadi ada pepek lenjer ya, kemudian ada gado-gado Betawi, kemudian juga tadi ada soto Madura ya, dan juga mungkin ada lagi makanan-makanan yang lain. Itu sesungguhnya adalah makanan-makanan yang mungkin sebagian masih sangat populer, mungkin juga sebagian sudah tidak populer. Tapi dengan adanya lagu-lagu itu kan anak-anak muda jadi kepingin tahu ya seperti apa sih rasanya makanan ini ya. Mungkin suatu saat dia akan berwisata ke sana. Kemudian itulah akan menghidupkan ekonomi kreatif ya. Jadi kalau orang ingin mencicipi masakan daerah yang asli ya harus pergi ke daerah itu. Nah, itu kan menjadi berkunjung ke sana, membeli tiket pesawat, kemudian juga berbelanja, itu menghidupkan ekonomi sebenarnya. Jadi dengan cara demikian uang akan berputar dan kesejahteraan masyarakat insya Allah akan tercapai dengan cara seperti itu. Kita bisa mengkolaborasikan ini bersama-sama supaya tadi apa yang kita harapkan produk-produk lokal ini bisa dikenal tidak hanya di nasional tapi juga di mancanegara. Saya mengucapkan apresiasi dulu ya apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Ayu Azhari hari ini, bahwa ternyata perempuan juga mempunyai peran dalam mengembangkan produk lokal gitu ya. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan apa yang sudah kami kerjakan organisasi Perempuan Tani HKTI. Jadi kami adalah bagian integral dari HKTI, yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang memang membawahi langsung bagaimana kami bisa memberikan pendampingan, pelatihan dan juga insentif bagi perempuan di seluruh Indonesia, tidak hanya petani secara khusus tapi juga perempuan gitu. Nah, jadi apa sih kaitannya dengan tadi Mbak Ayu sudah melaunching lagu-lagu tentang kuliner lokal gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan perempuan tani ini sangat erat kaitannya gitu. Tadi mungkin apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kalau kita tahu sebenarnya petani itu bukan hanya laki, tapi di situ juga ada perempuan. Jadi jangan dikotomikan bahwa petani itu hanya laki-laki. Nah, di sini ada perempuan. Dengan Mbak Ayu Azhari hari ini melaunching lagu tentang pangan lokal, ini menunjukkan bahwa peran dari perempuan ini patut diperhitungkan gitu. Kalau kita tahu dari mulai produksi pertanian sampai makanan itu di meja makan, ini adalah fungsi-fungsi dari perempuan. Dan sehingga kami berharap dengan adanya launching lagu kuliner lokal ini menjadi angin segar bagi pertanian Indonesia, karena seperti yang kita ketahui usaha pertanian yang dinakodai oleh perempuan Indonesia itu ada sekitar 8 juta. Jadi semoga dengan hadirnya Mbak Ayu ini menjadi angin segar bagi kami perempuan-perempuan di Indonesia yang memang bergelut di dalam kuliner lokal ini, bisa membawa dan mengglorifikasikan terus semangat untuk bisa mengkonsumsi pangan-pangan lokal Indonesia. Semangat terus dan selamat kepada Mbak Ayu Azhari. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi antara Perempuan Tani HKTI dengan Mbak Ayu. Halo Bapak, selamat sore Pak Profesor Made, Mbak Dian, Mbak Sari Bondan, Mbak Ayu, Pak Devian, Pak Roberto, selamat sore ya. Masyarakat semuanya berperan, dan sejarah mengatakan bahwa Indonesia ini dari dulu ya sampai sekarang ini kalau namanya menghadapi situasi itu rakyat harus ikut turun tangan. Itu seperti itu yang kita kenal dengan sisa kamrata kan gitu Pak ya.
kalau cerita tentang perang, kondisinya sudah kacau balau. Tapi kalau tadi Prof bilang ketahanan pangan kita kuat, nah ini berarti tentara atau manusia, ya manusia bukan tentara, kalau berperang perutnya harus terisi dulu nih. Kalau nggak ada isinya perutnya lemes semua, betul Prof ya? Jadi kalau ketahanan pangan kita kuat, nah luar biasa ya. Makanan dengan bela negara ya. Jadi kalau kita nggak makan, kita nggak bisa bela negara. Ya kan, bela negara kan beraksi, kita beraktivitas ya kan. Namanya manusia butuh makanan. Jadi kalau untuk kita dengan makanan yang sehat, ya, 4 sehat 5 sempurna lah, kira-kira seperti itu. Tentunya kita dapat beraktivitas dengan baik, ya semangatnya baik, ya baru tumbuh kegiatan untuk melaksanakan bela negara. Kita selalu kreativitas dari masyarakat yang baik, ya, yang menunjang dengan kegiatan khususnya bela negara, pasti kita bantulah dengan sungguh-sungguh, itu karena itu salah satu tugas kita untuk dapat membesarkan ataupun memberitakan terkait dengan bela negara. Salam bela negara. Banyak di depan
one product ya. melt my heart 봄의 향기를 담은 그